Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kurang semangat pagi ini. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kesediaan dari salah satu siswa kita di sini untuk pimpin dalam doa. Resika boleh, silakan Resika. Baik Bu, untuk memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Ya, terima kasih Resika. Ya, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu absensi dulu ya. Yang pertama ada Maulida hadir. Hadir, Bu. Nadia. Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Oke, Resika. Hadir Bu. Rizka. Ada Rizka. Langsung saja hari ini kita lanjut pembelajaran kita yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini materi yang sudah bersambung dari materi yang sebelumnya ya. Kalau materi yang sebelumnya tentang apa? Ada yang ingat? Persamaan nilai mutlak ya, Bu? Iya, benar sekali. Berarti materi sebelumnya, Bu, mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Supaya kita bisa tercapai apa yang mau kita kerjakan hari ini. Tujuan Alhamdulillah adalah peserta didik kalian nanti sebagai siswa akan dapat menggunakan konsep dari pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak dengan tepat, baik melalui diskusi kelompok maupun tugas secara mandiri. Yang kedua, nanti kalian juga harus sudah bisa memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel dengan benar dan tepat, baik nanti secara mandiri ataupun berkelompok. Yang ketiga, peserta didik nanti dapat menafsirkan hasil dari pertidaksamaan nilai mutlak tersebut. Dan yang terakhir, nanti kalian juga harus sudah bisa memverifikasikan kesimpulan data dan informasi yang kalian dapat tentang penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan tepat. Baik nanti diskusi kelompok ataupun tugas secara mandiri yang akan Ibu berikan ya. Yang pertama, kita langsung saja pertidaksamaan linier satu variabel. Ada kata pertidaksamaan. Apa ya kata pertidaksamaan ini artinya? Ada yang tahu pertidaksamaan itu apa, Nak? Pertidaksamaan adalah sebuah kalimat, ya, suatu kalimat pernyataan yang di dalamnya, yang dalam matematika yang menunjukkan perbandingan dua buah objek atau lebih dan dihubungkan oleh satu dari beberapa simbol berikut ini. Jadi kita langsung lihat. Ada kalimat atau suatu bentuk pernyataan nanti dalam matematika pernyataan tersebut yang dapat kita bandingkan dua buah objeknya atau bisa juga lebih yang akan dihubungkan oleh salah satu dari beberapa simbol berikut ini. Apa saja simbol pada pertidaksamaan? Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, kemudian apa satu lagi? Lebih dari sama dengan, Bu. Ya, lebih dari atau sama dengan, benar ya. Baik, sekarang kita next dulu lagi ke slide berikutnya. Nah, yang ini kelihatan slide-nya. Sekarang tadi katanya pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian setelah pertidaksamaan ada kata nilai mutlak. Materi kita yang minggu lalu. Masih ada yang ingat apa itu nilai mutlak? Masih ada yang ingat apa itu nilai mutlak, Nak? Nilai yang positif ya, Bu? Iya, nilai yang positif. Hasilnya selalu positif. Gitu ya, Maulida ya. Kita lihat ya pengertiannya ya, supaya kita mengingat kembali materi tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan yang dihitung dari jarak ya. Ada kata jarak di sini. Jarak bilangan itu dengan 0. Jadi jaraknya dengan si 0 ya, bilangan 0 yang di tengah. Sehingga bilangan yang dimutlakkan nanti akan selalu bernilai positif.
Ya, nanti akan ke contoh akan biar lebih mudah kita pahami. Dapat juga dikatakan bahwa nilai mutlak itu adalah suatu bilangan real tanpa tanda positif ataupun tanpa tanda negatif. Jadi nilai mutlak notasinya adalah kurung lurus yang begini, yang seperti ini. Bisa lihat kan? Nah, seperti ini tandanya dari nilai mutlak tersebut. Nah, nanti kaitannya bagaimana terhadap pertidaksamaannya? Kita lihat nanti pada masalah-masalah kontekstual. Dengan bilangan atau variabel di dalamnya. Contohnya, ada mutlak X, atau ada mutlak 4, atau boleh juga mutlak X kurang 2, atau bisa juga mutlak A tambah 3, gitu ya. Nah, boleh berupa variabel ataupun suatu bilangan. Oke, sudah kenal ya tadi bagaimana pertidaksamaan dan juga nilai mutlak. Nah, sekarang kalau dikatakan pertidaksamaan nilai mutlak, linear satu variabel, artinya apa? Suatu pernyataan matematika yang dimana memuat simbol-simbol kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, dan selalu memiliki nilai yang positif. Ini tadi nilai positif yang dikatakan sama teman kita Maulida ya anak-anak ya. Nilai positif berarti bersumber dari mutlaknya, serta pangkat tertinggi dari variabelnya bernilai 1. Pangkatnya 1, tidak akan berpangkat 2, tidak akan berpangkat 3, dan seterusnya. Karena fungsinya tadi adalah linear, satu variabel berpangkat 1 artinya. Bisa ya dimengerti sekarang ya? Kita sudah kenal apa itu pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan untuk sifat yang ada pada nilai mutlak yang melibatkan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi ada sifat-sifat yang nantinya sifat berikut ini akan kita gunakan pada saat penyelesaian masalah-masalah kontekstual yang akan Ibu berikan. Jadi nanti setiap anak-anak Ibu semua yang di sini akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian nanti dari setiap kelompok akan mengerjakan masing-masing satu bahan diskusi dan akan dipresentasikan sekarang juga setelah memperhatikan sifat-sifat yang dimiliki oleh pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Kita lihat ya contoh yang pertamanya ya. Nah, yang pertama misalkan ada mutlak X kurang dari atau sama dengan 3. Apa maksudnya? Artinya, berapa sajakah nilai X yang berjarak kurang dari atau sama dengan 3 dari titik 0. Ingat pengertian dari nilai mutlak tadi. Jarak yang berhubungan dengan bilangan 0, ya kan? Jadi kita baca ini mutlak X kurang dari atau sama dengan 3, artinya bilangan berapa sajakah di mana nilai X-nya yang berjarak kurang dari atau sama dengan 3 dari titik 0. Ayo, berapa saja nilai X-nya? Kita lihat pada garis bilangan ya, biar kita ketahui ya. Nah, ada banyak yang bisa kita cari. Yang pertama, katanya di sini nilai X yang kurang dari atau sama dengan 3, di mana dengan arah yang ke kanan. Seperti ini dia. Ada 3 nilai X yang kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian ada yang jaraknya juga ke kiri. Nah, ini tadi 3 ya, jaraknya 3. Bisa 1, X-nya bisa 1. Kalau kurang dari 3 kan bisa X-nya 2, bisa X-nya 3. Tapi kalau lebih dari situ tidak bisa kan, tidak memenuhi dari persyaratan soal. Nah, kemudian ada juga yang jaraknya satu lagi ke kiri. Ini jaraknya ke kiri. Berarti kalau dibilang mutlak X kurang dari atau sama dengan 3, dia mempunyai penyelesaian ke kiri, yaitu boleh juga negatif setengah, boleh juga negatif 1, boleh juga negatif 1,5, negatif 2, sampai dengan negatif
3 sampai dengan 3. Kita tidak baca bilangan negatifnya ya, maaf. Nah, di sini yang kita baca adalah angkanya 1, 1,5, 2 sampai dengan 3. Negatif di sini menandakan arah atau jaraknya, arahnya ke kiri. Nah, seperti ini berarti kita mempunyai penyelesaian untuk mutlak X yang kurang dari atau sama dengan 3. Berada di mana penyelesaiannya, anak-anak? Kalau kalian lihat untuk penyelesaiannya di sini dari mana sampai mana? Dari mulai negatif 3 sampai 3 sampai positif 3, Bu. hasil penyelesaian untuk mutlak X kurang dari 3, kita peroleh bahwa X-nya nanti berada pada negatif 3 sampai dengan 3. Atau X-nya lebih dari negatif 3 dan kurang dari sama dengan 3. Kemudian dari sini bisa kita tarik suatu sifat. Sifatnya seperti apa, Bu? Kita perhatikan. Tadi kan kita mempunyai nilai A yang lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X-nya kurang dari sama dengan 3. Ya kan? Berarti kita bisa tuliskan sifatnya di sini untuk mutlak X yang kurang dari atau sama dengan A, kita anggap bilangan 3 itu sebagai variabel A, maka kita akan dapatkan penyelesaian, daerah penyelesaiannya berada di antara negatif A sampai dengan positif A. Seperti itu ya, ini satu sifatnya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Apakah masih ada? Sebentar ya. Oke. Kita lihat sifat yang kedua. Ya, kita perhatikan ya. Nanti jika nilai mutlak X-nya lebih dari atau sama dengan, kita ambil variabel A, maka penyelesaian yang akan kita dapati adalah di mana nilai X yang kita dapati atau daerah penyelesaiannya adalah X yang lebih besar dari positif A atau kurang dari atau sama dengan negatif A, ya, sama seperti yang sudah kita selesaikan pada soal berikut ini. Oke, sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya? Masih nyambung untuk materinya? Masih bisa dimengerti, Resika? Masih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, ada penggunaan GeoGebra. Pada aplikasi GeoGebra, kita bisa ngapain ya pada materi kita ini? Kita bisa mencari grafiknya, kita juga bisa mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi perhatikan dulu ya, mungkin Ibu akan tampilkan video di sini. Nanti kita akan praktikkan dalam bentuk aplikasi GeoGebra-nya ya. Matikan aja suaranya. Nah, seperti ini biar lebih cepat. Kelihatan videonya enggak ya? Kelihatan, Bu. Cuman belum bergerak ya, Bu? Ya? Udah bergerak nih. Belum, Bu. Yang kelihatan cuma GeoGebra aja. Iya ya, kayak sambat. Ibu stop share dulu, biar lebih cepat. Kita pakai aplikasi GeoGebra-nya langsung aja. Baik, tunggu sebentar. Semua anak-anak Ibu sudah ada kan aplikasi GeoGebra? Karena di materi kita sebelumnya, kita sudah menggunakan aplikasi ini juga untuk menyelesaikan soal persamaan nilai mutlak. Nah, ini Ibu share. Kalian juga boleh buka kembali GeoGebra-nya yang mau dari HP, yang dari laptop, yang pakai laptop juga boleh. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti bagaimana untuk penggunaannya, Bu? Nah, di sini jika yang kita ingin dapatkan adalah grafiknya, grafik fungsinya pada materi nilai mutlaknya, maka yang pertama itu kita masukkan dulu. Misalkan contohnya mutlak dari X dikurang 750. Nah, besar angkanya. Bagaimana gambarnya? Di mana grafiknya berada, Bu? Kita lihat hasilnya. Mungkin belum terlihat ya, karena skalanya besar. 750. Nah, ini dia. Sudah kelihatan grafiknya? Begini dia. Nah, itu kan persamaan, Bu. Bagaimana mendapatkan hasil himpunan penyelesaiannya? Ya, kita kerjakan. Tapi kita lihat dulu grafiknya ya. Nah, di sini dia. Apakah pas itu 750, Bu? Kalau kita zoom lagi, ukurannya sudah benar. 750. Kemudian, jika kita masukkan nilai Y-nya adalah 80, kita ambil pemisalan berikutnya, Y sama dengan 80, maka akan terbentuk garis sejajar terhadap sumbu X. Karena di sini Y sama dengan 80 kan? Nah, kita ganti dengan warna yang lain. Oke, ini bisa diganti warnanya ya. Lalu kemudian
sekarang kita mau cari daerah penyelesaiannya. Yang mana daerah penyelesaian jika pertidaksamaan yang diketahui adalah mutlak dari X dikurang 750 pakai tanda kurang dari. Nah, kita gunakan simbol pertidaksamaannya, kurang dari 80 tadi. Kita cek hasilnya. Seperti apa? Coba perhatikan anak-anak ibu semua. Nah, terdapat daerah himpunan penyelesaian. Pakai sifat yang sudah kita dapat tadi. Bahwa jika nanti tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, daerah penyelesaiannya di mana? Berada di antara. Kalau kurang dari garisnya putus-putus, kalau nanti pakai kurang dari sama dengan, garisnya lurus. Tidak putus-putus ya nak, itu bedanya. Nah kemudian jika nanti di sini ibu ganti lagi menjadi tanda lebih dari, kita ganti ya, kita hapus jadi tanda kurang dari dulu kayak yang pertama, kayak yang kita peroleh. Garisnya tidak lagi putus-putus ya kan? Lanjut, jika nanti tandanya di sini menjadi lebih dari seperti ini, apa hasilnya? Coba perhatikan perbedaannya ya. Nah, coba ada yang bisa membedakan untuk himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya, ada yang bisa membedakan nak? Daerah penyelesaiannya seperti apa Maulida? X lebih himpunan penyelesaiannya X lebih dari 830 atau X kurang dari 670 ya Bu? Iya, benar ya. Yang bisa kita besarkan dapat hasilnya adalah kurang dari 670. Di sini angkanya. Jadi kalau dalam penggunaan GeoGebra itu akan sangat membantu kita untuk pembuktian bahwasanya hasil pekerjaan kita pada penyelesaian masalah yang sudah kita selesaikan itu sudah benar dan sudah akurat jawaban kita. Sudah bisa kita membuat suatu kesimpulan yang benar dari masalah yang sudah kita temukan penyelesaiannya. Nah, sampai di sini Ibu harap semua nanti bisa mempraktikkan bagaimana cara penggunaan aplikasi GeoGebra ini pada materi kita di pertidaksamaan yang mutlak. Hadir Bu, ada. Oke, kelompok kedua Resika dan Maulida. Ada kan? Kelompok Hadir, ketiga Bu. nanti Nora, Putri, dan Nelly. Oke, kelompok ketiga nanti Nora, Putri, dan Nelly. Baik, 3 kelompok nanti masing-masing dari kalian akan menyelesaikan satu masalah yang akan Ibu berikan dalam LKPD. Kemarin bahan ajar dan juga LKPD sudah Ibu berikan di Google Classroom kalian ya. Jadi bisa dilihat. Nah, nanti untuk soal LKPD-nya Ibu akan bagikan juga di kolom chat. Kita ke contoh masalah kontekstual dulu, supaya bisa kita mengerjakan yang berkaitan dengan masalah pertidaksamaan yang mutlak. Nah, ini perhatikan gambar berikut ini. Harga tiket katanya dari sebuah konser diketahui adalah Rp750.000. Dengan besaran biaya pertunjukannya diketahui Rp225 juta. Pertunjukan dianggap gagal jika mengalami kerugian yang lebih dari, ada kata lebih dari ya, 15% dan dianggap sukses jika mengalami keuntungan lebih dari, ini ada lebih darinya ya nak, lebih dari 15% juga. Kita ubah kalimatnya. Jika P dimisalkan sebagai banyaknya tiket yang terjual, nah pemisalannya sudah langsung diketahui di sini. P dimisalkan sebagai banyaknya tiket yang terjual, buat langsung ataupun rugi dengan pertidaksamaan dalam variabel P menggunakan harga mutlak. Tentukan juga interval nilai P-nya. Baik, sampai di sini udah jelas maksud dari soalnya. Nah, kita akan kaji dulu soal yang sudah kita baca tadi. Di sini kan diketahui apa yang pertama sekali kalian lihat. Ada harga Tiket Bu. ya, ada harga tiket yang diketahui. Baik, kita ke penyelesaian. Ini. Nah, harga tiketnya diketahui adalah Rp750.000. Kita tuliskan apa saja yang kita dapat informasi dari masalah yang diberikan tadi. Lalu kemudian besar biaya pertunjukan diketahui adalah Rp225 juta. Nah, kemudian ada lagi pernyataan yang mengatakan kalau jika gagal, dianggap gagal jika nanti mengalami kerugian yang lebih dari 15%. Dan dianggap sukses, suatu acara konser tadi dianggap sukses jika nanti mendapatkan keuntungan yang lebih dari 15% juga. Nah, kemudian ada kalimat berikutnya yang mengatakan buatlah pemisalan variabel P. Maka kita cari dulu apa sebenarnya yang ditanya setelah kita ketahui yang diketahuinya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ditanyanya adalah kita disuruh untuk membuat model matematika dalam kondisi yang untung maupun rugi. Lalu lanjut dengan menunjukkan interval nilai P-nya, daerah penyelesaian nilai P-nya. Jadi nanti kalau yang dimaksud dengan soal-soal yang berhubungan dengan pertidaksamaan nilai mutlak, nanti ada ketemu kata jangkauan atau ketemu dengan kata kisaran, interval, toleransi,
Baru kemudian ada juga yang mengatakan kisaran berat suatu benda, kisaran harga dari suatu benda, kisaran jumlah, begitu dia ya. Kalau ketemu dengan kata-kata itu, berarti kita tahu bahwa soal yang disajikan, masalah yang disajikan adalah masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, kita lihat penyelesaiannya yuk. Di sini yang pertama tadi sudah dibilang untuk membuat pemisalan, ya kan? Pemisalan terhadap P. Siapa P-nya tadi? Banyaknya tiket yang terjual. Lalu apalagi yang bisa kita buat di situ? Harga P tiket. Berapakah harga P tiketnya? Berarti kalau harga satuan tiketnya kan tadi 750.000. Berarti banyaknya tiket yang terjual. Harga banyaknya tiket yang terjual dikali dengan satu tiket itu adalah 750.000. Berarti ini kita bisa buat satu pemodelan lagi. Baik, lanjut lagi. Kemudian kita dapatlah jika variabel P dikali dengan 750.000, hasilnya adalah 750.000 P. Begitu ya, untuk perkalian terhadap variabel semua pasti sudah bisa. Nah, lalu ada tadi penyelesaian yang mengatakan jika gagal atau jika sukses, kalau dikatakan dia gagal karena dia rugi 15%. Atau dia sukses itu karena dia mendapatkan untung yang lebih dari 15% kan dari kalimatnya. Nah, di situ berarti kita bisa simpulkan bahwa 15% dari berapa tadi diketahui besar biaya pertunjukan seluruhnya? Adalah 225 juta rupiah. Nah, berarti 15%, 15 per 100 dari 225 juta rupiah. Berarti ini bisa kita coret habis, yang ini habis, maka 15 dari itu adalah bentuk perkalian, 15 dikali dengan 225.000. Ini udah jadi berapa ini nak? Udah jadi 2.250.000 ya, sisanya karena nolnya sudah kita habiskan. Nah, maka kalau dikali hasilnya adalah 33.750.000 rupiah. Itu jika keadaannya untung ataupun gagal ataupun sukses. Jadi bagaimana membuat model matematikanya? Kita perhatikan. Dalam membuat model matematikanya dengan kondisi yang untung ataupun rugi, boleh sama ya, karena memiliki keterangan yang sama-sama lebih dari. Nah, lanjut, berarti untuk menyusun pertidaksamaan nilai mutlaknya adalah dari yang mana tadi? Harga P tiket itu adalah 750.000 P dikurangkan terhadap siapa? Dikurangkan terhadap 225 juta. Ini nolnya juga tidak kelihatan ya. 225 juta. Baik, nah sekarang kita lanjut lagi. Ini tadi yang sudah kita selesaikan. Nah, di mana kondisinya? Kondisinya adalah kurang dari atau sama dengan dari hasil yang didapat mereka tadi. Jika mereka gagal ataupun sukses, atau rugi atau untung tadi, berapa tadi? Kurang dari nilai 33.750.000 ya. Yang ini dia. Nah, kita dapatlah di sini bentuk dari apanya ini? Kita dapat bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlaknya. Lalu yang ini bisa kita sederhanakan hasilnya supaya kita mendapatkan nilai pertidaksamaan nilai mutlaknya itu yang lebih sederhana. Kira-kira kalau disederhanakan bisa sama-sama kita berapa? Kita bagi berapa ya? Bisakah kita bagi sama-sama dengan 750.000? Bisa ya. Jika nanti 750.000 P dibagi 750.000, maka hasilnya tinggal variabel P, ya kan? Kalau yang 225 jutanya dibagi dengan 750.000, maka hasilnya adalah 300. Kurang dari 45. Jika kita bagikan 33.750.000 dibagi dengan 750.000. Dapat hasilnya 45, maka inilah bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlaknya. Yang ini ya. Yang ini baru udah terjawab satu ya, model matematikanya adalah mutlak P dikurang dengan 300 kurang dari atau sama dengan 45. Lanjut ke bagian B, kita tentukan interval. Tentukan apa di sini? Kita tentukan interval atau daerah penyelesaian. Perhatikan yang namanya sifat yang berlaku pada pertidaksamaan. Nah, sifat yang berlaku jika tandanya kurang dari atau sama dengan tadi, maka penyelesaiannya berada di antara P, tadi variabel yang di dalam nilai mutlak, P dikurang 300,
berada di antara variabel A-nya, yaitu negatif 45 sampai dengan 45. Maka di sini kedua ruas akan sama-sama kita tambahkan 3. Akan sama-sama kita tambahkan 300 karena supaya yang tersisa nanti di tengah tinggal variabel P-nya saja atau banyak tiket yang akan terjual tadi. Nah, kita tambah 3, 45 tambah 300, negatif 45 ditambah 300 adalah 255, sedangkan 45 ditambah 300 adalah 345, dan di negatif 300 ditambah 300 sudah habis, maka yang tersisa P. Dari sini kita dapat kesimpulannya bahwa interval nilai P adalah berada di antara 255 sampai dengan 345 atau harga apa tadi P? Banyaknya tiket yang terjual. Paling sedikit 255 ataupun paling banyak akan terjual sampai dengan 345. Demikian untuk materi kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bisa diikuti anak-anak. Tadi sudah ada kelompoknya, Pak? Sudah ada kelompoknya? Sudah, Bu. Tadi karena sudah ada kelompoknya, berarti Ibu akan masukkan kalian ke dalam kelompoknya. Tapi sebelum memasukkan dalam kelompoknya, Ibu coba kirimkan lagi ulang kembali file LKPD yang sudah Ibu bagikan di hari sebelumnya untuk kalian kerjakan saat ini. Sebentar, Ibu cari filenya. Oke, baik, ini dia. Sudah nampak? Sudah ada terlihat LKPD-nya? Sudah ada ya? Iya, jadi itu boleh kalian kerjakan nanti setelah sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit akan Ibu tanyakan, silakan kalian presentasikan. Nah, sekarang Ibu coba masukkan kalian ke dalam grup kelompok masing-masingnya sebentar. Sambil boleh juga didiskusikan melalui Ayana. Nanti untuk Maulida sama Resika soal nomor 2 ya. Baik. Dengar suara Ibu Nak? Dengar, Bu. Masalah kedua ya, yang mengenai perusahaan properti. Sudah baca soalnya kan? Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Nah, diskusinya Ibu keluar dulu sebentar ke room yang lain. Nah, baik, sudah semua kembali ke ruang utama kan? Masih ada lagi yang berada di room kelompoknya masing-masing, tidak? Sudah kembali. Oke, baiklah. Kita lanjut ya, Nak. Kita berarti sekarang lanjut menyelesaikan hasil diskusi kalian. Kita lihat diskusi dari kelompok pertama tadi. Siapa tadi kelompok pertama Ibu bilang? Rizka dengan Nadia ya? Ada Rizka dan Nadia? Balik dulu. Belum bisa share, Bu. Only the host can share this meeting. Belum bisa share ya? Iya. Oh, sekarang coba. Sudah kelihatan, Bu. Sudah. Ya. Kami akan membahas tentang salah satu pintu kanal air Kecamatan Medan Johor merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di Kota Medan. Fungsi pintu kanal air ini adalah mengalirkan air Sungai Deli ke bagian luar Kota Medan. Ketinggian air di pintu kanal air di Kecamatan Medan Johor dipertahankan sampai 750 cm. Akibat pengaruh cuaca, ketinggian air menyimpang lebih dari 80 cm. Tentukan interval perubahan ketinggian air di pintu kanal air di Kecamatan Medan Johor tersebut. Nah, kami buat alternatif penyelesaiannya atau jawabannya. Pertidaksamaan nilai mutlak itu sesuai dengan permasalahan di atas dengan X sebagai ketinggian air atas perubahan yang terjadi adalah mutlak X kurang 750 kurang dari 80. Dengan menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak diperoleh mutlak X kurang 750 kurang dari 80, maka jadi negatif X di antara negatif 50 kurang dari X kurang 750 kurang dari 80, Bu. Terus X kurang dari 750 tambah 750 kurang dari negatif 80 ditambah 750 lebih dari 80 tambah 750. Maka X-nya itu di antara 670 sampai 830, Bu. Jadi interval perubahan ketinggian air di pintu kanal air Kecamatan Medan Johor tersebut adalah di antara 670 dan 830, Bu. Selesai.
Baik, terima kasih Nadia. Jangan diputus dulu, Ibu masih mau periksa penyelesaian yang sudah kalian diskusikan tadi. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, apakah hasil yang didapat oleh kelompok 1 sudah benar atau bagaimana? Sama? Iya. Coba kaji kembali apakah ada yang kurang atau seperti apa penyelesaian dari kelompok 1? Apakah sudah tepat itu sesuai dengan yang kita kerjakan pada contoh di masalah yang tadi kita sudah sajikan? Nadia nanti boleh sama Rizka menambahkan keterangan apa yang kamu ketahui dari masalah yang diberikannya. Nah, lalu apa yang menjadi pertanyaannya? Iya, nanti kamu boleh tambahkan di situ sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya gitu. Memang untuk penyelesaiannya sudah benar, sudah tepat. Kita gunakan tanda kurang dari ya, karena pertidaksamaan nilai mutlak ini di mana X-nya sebagai ketinggian air atas perubahan yang terjadi. Berarti untuk materi kali ini menggunakan tanda kurang dari 80 sehingga intervalnya berada di antara tadi ya. Maka gunakan sifat kan. Nah, boleh nanti ditambahkan juga sifat apa tadi yang digunakan. Nah, sehingga dapatlah hasilnya berada di antara 670 sampai 830. Sejauh ini kelompok 1 sudah baik. Terima kasih untuk penampilannya. Sekarang kita lihat untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Boleh di-stop. Silakan kepada kelompok 2 bagaimana? Maulida dan Revika tadi ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Mau saya share screen ya, Bu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Oke, sudah. Nah, ini hasil diskusi saya dengan Resika. Masalah 2 yaitu perusahaan properti telah membangun apartemen A di kilometer ke-40 dan apartemen B di kilometer ke-70. Pada satu jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan apartemen C pada jalan yang sama dengan ketentuan memiliki jarak lebih dari 30 km terhitung dari apartemen B. Berdasarkan konsep nilai mutlak, pada kilometer berapakah kira-kira apartemen yang baru didirikan? Jadi kami buat dulu diketahuinya Bu, apartemen A itu di kilometer ke-40, apartemen B itu di kilometer ke-70. Jarak dari apartemen B ke C itu 30 km. Nah, pada kilometer keberapa kira-kira apartemen buat model matematikanya dari variabel yang ditanyakan. Tadi yang ditanya itu adalah letak apartemen C. Kita misalkan sebagai X. Kemudian, nyatakan bahwa apartemen C memiliki ketentuan lebih dari 30 km terhitung dari apartemen B. Maka model matematikanya yaitu X dikurang 70 lebih dari 30. 70 ini dari apartemen B. Tadi di kilometer ke 70. 30 itu jarak yang dari apartemen C ke B yang tidak boleh lebih dari 30 km. Berdasarkan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak untuk kasus lebih dari, maka pertidaksamaan kita menjadi dua definisi, yaitu X kurang 70 lebih dari 30, kedua ruas kita tambahkan 70, maka X lebih dari 100. Atau X kurang 70 kurang dari minus 30, kedua ruas kita jumlahkan dengan 70, ini jadi tinggal X, terus kurang dari min 30 tambah 70, yaitu 40. X kurang dari 40. Sehingga apartemen C dapat dibangun pada jalan dengan letak lebih dari 100 km atau kurang dari 40 km. Sekian Bu, hasil dari kami Bu, kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Apakah kelompok yang lain mau menanggapi? Atau sudah sama penyelesaiannya? Teman-teman, bagaimana? Putri, sudah dapat tadi? Sudah, Bu. Oke, ya benar ya. Untuk penyelesaiannya tadi kita lihat di sini sudah ada ketentuan yang lebih dari. Jadi di situ sudah didapat model matematikanya bahwa mutlak dari, nah ada kata mutlak dari X kurang 70. Itu dia pertidaksamaannya. Lebih dari 30 keterangannya di situ kan. Lalu menggunakan sifat. Dapat hasilnya dua penyelesaian karena lebih dari itu, yang satu nanti lebih dari, yang satu kurang dari. Lalu sudah dituliskan kesimpulannya. Oke, baik. Bagus sekali untuk kelompok 2. Kita beri aplaus untuk teman-teman kelompok 2. Terima kasih. Silakan kepada kelompok 3. Silakan di stop ya. Oke, baik. Kelompok 3 tadi, Nora, Putri, dan Nelly. Ayo, siapa yang mau menampilkan hasil diskusi kalian tadi, nak? Saya, Bu. Oke, silakan lanjut, Putri.
Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi untuk masalah yang ketiga. Jadi masalah ketiga itu adalah pada suatu hari rata-rata kepadatan lalu lintas di suatu perempatan adalah 745 mobil per jam atau MPJ. Selama jam sibuk kepadatan lalu lintasnya lebih tinggi, sedangkan selama jam longgar kepadatannya lebih rendah. Tentukan jangkauan dari kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut jika kepadatannya tidak pernah lebih atau kurang dari 225 MPJ dari rata-rata. Gambarlah daerah penyelesaiannya. Untuk tahap pertama, kami buat diketahui dan ditanyanya, di mana diketahui itu adalah rata-rata kepadatan lalu lintas itu sama dengan 745. Kemudian, diketahui kedua itu adalah jam sibuknya tinggi sama kepadatan lalu lintas jam longgarnya itu rendah. Untuk ditanyanya, dia tentukan jangkauan dari kepadatan lalu lintas dari perempatan tersebut jika kepadatannya tidak pernah lebih atau kurang dari 225, dan pertanyaan yang kedua adalah menggambarkan daerah penyelesaiannya. Setelah itu kami misalkan dulu, Bu. Misalkan si X itu merupakan kepadatan lalu lintasnya. Makanya kami buat seperti ini. Misalnya 745 itu tadi adalah rata-rata kepadatan lalu lintas, kemudian minus 223 dan 225. Jadi kita misalkan kepadatan lalu lintasnya itu si X menggunakan garis bilangan di mana selisih X dan 745 itu kurang dari atau sama dengan 225. Jadi kalau dia ke kanan dia kan positif, Bu. Makanya positif 225, kalau di ke kiri negatif. Maka pertidaksamaan nilai mutlak yang kita gunakan X dikurang 745 kecil sama dengan 225. Untuk memodelkan matematikanya, kita menggunakan definisi dari nilai mutlaknya. Mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan dari 0, kemudian minus X untuk X kecil dari 0. Untuk setiap A, si X bilangan real berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. Jika nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A dan A lebih besar sama dengan 0, maka nilai X lebih kecil, X di antara lebih kecil sama dengan minus A dan A. Jika A kecil dari 0 dan nilai mutlak X kecil sama dengan A, maka nilai tidak ada bilangan real, sehingga X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, jika mutlak dari X lebih besar sama dengan A dan A lebih besar dari 0, maka nilai X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan minus A. Maka diperolehlah nilai mutlaknya, Bu. X kurang 745, karena dia nilai mutlaknya adalah kecil sama dengan 225. Maka tadi kan dia menggunakan garis bilangan, yaitu negatif 225 dan 225. Maka negatif 225 kecil sama dengan X dikurang 745, kecil sama dengan 225. Jadi kedua ruas sama-sama ditambahkan dengan 745. Sehingga minus 225 ditambah 745 itu sama dengan 520. 225 tambah 745 itu 970. Kalau ini habis kan, Bu, jadi tinggal si X-nya. Untuk jangkauan kepadatan lalu lintasnya, Bu. Jadi jangkauan kepadatan lalu lintas di perempatan jalan tersebut lebih dari atau sama dengan 520 dan kurang dari atau sama dengan 970. Untuk diagramnya kami menggunakan GeoGebra. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menampilkan sama dengan diminta himpunan penyelesaiannya ya dalam bentuk GeoGebra ya, Nak? Iya, Bu. Dalam soal kami buat tersebut. GeoGebra. Naik lagi ke atas, boleh kita periksa sama-sama ya kelompok 3 yang sudah mereka kerjakan. Silahkan naikkan sedikit ke atas, scroll ke atas, Putri. Oke, ya stop, sudah. Yang tadi ke bawah ke penyelesaian tadi. Oh. Lanjut lagi, Bu. Bentar, Bu. Ya, masih mau lihat penyelesaiannya. Ibu ada lihat berbeda sedikit atau bagaimana tadi? Ya, ke bawah sedikit lagi. Kelompok 3 sepertinya memasukkan, oke ini dia, memasukkan sifat-sifat yang ada pada pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri ya. Berarti ini kalian lihat dari bahan ajar yang udah Ibu bagikan kemarin ya di Google Classroom. Nah, karena bahasanya di sini bahasa yang ada di buku. Oke, sama aja ya dengan yang presentasi sudah kita jelaskan tadi, sama juga masih menggunakan sifat yang itu lalu mendapatkan hasil berada di antara. Baik, sudah benar. Untuk kesimpulannya boleh lihat lagi Putri ke bawah sedikit. Oke ya, di sini sudah menggunakan bahasa lebih dari atau sama dengan 520
mobil per jam dan kurang dari atau sama dengan 970 mobil per jam. Oke, baik. Nah, setelah didapat menggunakan GeoGebra, apakah hasilnya sama kelompok 3? Sama, Bu. Sama. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Baik, Bu. Oke, boleh di stop screen. Nah, jadi sudah semua yang tampil ya hari ini ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Kembali Ibu bukakan masalah yang sudah tadi kalian jelaskan. Ya, sampai dengan masalah yang di sini tadi kan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan, karena waktu kita sudah mau selesai, Ibu berikan tugas untuk malam ini ya, untuk kalian kerjakan ya, anak-anak Ibu semua. Tugas secara mandiri nanti kirimkan kembali melalui Google Classroom di kelas kalian. Ibu akan periksa sampai nanti malam masih boleh dikirimkan. Paling lambat sampai dengan jam 9 malam, tugasnya harus sudah dikumpul. Lewat dari jam 9 malam, maka tugas tidak dapat dikumpul lagi. Boleh dilihat-lihat dulu soal yang Ibu kirim di menu chat, ada juga tadi sudah Ibu kirim di WA Group dan GCR kalian. Nanti dibuka, kalau ada pertanyaan boleh saling sharing dengan teman kelompoknya tadi, atau juga boleh ditanya langsung kepada Ibu melalui WA. Baik, hari ini kita simpulkan untuk materi kita hari ini. Bagaimana untuk kesimpulan yang bisa kita ambil, teman-teman semua? Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi kita hari ini? Bagaimana? Oke, baik, kita simpulkan saja bersama-sama ya. Di sini katanya tadi kita sudah kenal bahwa bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel akan memuat tanda-tanda atau simbol-simbol pertidaksamaan, yaitu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Kalau tanda sama dengan ada di materi persamaan nilai mutlaknya. Kalau pertidaksamaan nilai mutlaknya menggunakan simbol-simbol yang tadi ini. Nah, dan selalu memiliki nilai yang positif serta dengan pangkat variabel tertingginya adalah 1. Nah, kemudian sehingga nanti variabel yang ada tidak memiliki pangkat 2, pangkat 3, dan lain sebagainya. Oke, selain itu kesimpulan yang bisa kita ambil bagaimana? Ada lagi tambahan? Mungkin tentang sifat-sifat? Apa tadi sifat yang sudah kita kenal? Kalau dia kurang dari, maka daerah penyelesaiannya berada di antara. Kemudian kalau dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya yang satu lebih dari bilangan yang positif, yang satu lagi penyelesaiannya kurang dari atau sama dengan bilangan yang negatif. Baik, itu kesimpulan kita dari materi kita hari ini. Terima kasih buat semua anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran dari pagi hingga siang hari ini. Kembali kita tutup di dalam doa. Silahkan kepada ketua kelas, tutup dalam doa. Silakan, Resika. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada kalanya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugasnya. Minggu depan kita akan lanjut materi kita, mungkin masih dengan materi pertidaksamaan, tapi kita akan gali lagi sifat-sifat yang lain yang ada pada pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih, selamat siang semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke.